Alhamdulillah ini malam ke-12 kita baca sedikit. Cek suara agak serat. Jadi tradisi orang-orang itu memang 1 sampai 12 itu pada Isya itu biasanya berilah baca sebelum atau maulid tibai. Nah, maulid karena maulid tibai itu terlalu panjang, kita ya santri-santri setengah dia sudah baca sebelum aja yang agak pendek. Maulid tibai itu yang mu'alifnya itu Abdurrahman Ad-Dibari. Tapi kalau sebelum itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Betul. Dia hidup di zaman 1900. Dia dari Yaman. Saking senangnya Kanjeng Nabi, saking berterima kasihnya beliau kepada Allah mutus Kanjeng Nabi. Itu kemudian dia bikin situ surah ngarang pujian-pujian kepada Allah sampai kemudian lahir Kanjeng Nabi. Kemudian kita diminta mahalul qiyam, ditanya gitu. Iya, mahalul qiyam itu yang biasa kalian bacakan fahtazal arsul tarata wasbi syara wasdadal kursiyu haibata wa qara wamtala as-samawati. Dua kalimat itu pendek ya hanya ya, karena biasanya kalian bacanya panjang, bacanya pendek harusnya. Wamtala as-samawati anwaro atau jadil malaikatu tahlilau dan tidak wastaghfara subhanallah. Terus apa? Falam tazal umuhu tarohan wa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamamil hamli. Ketika lahirnya kemudian sudah sempurna, rasanya gitu. Walam mas tadat bihatul bi'idni rabbil khalid wa ta'atil habibah sallallahu alaihi wasallam syahidan syakiran hamidan karena al-badru fi tamami. Itu beliau kemudian lahir dan kita minta mahalul qiyam. Ya, nah fahtazal arsi itu diambil dari maulid tibai. Ya biar kalian tahu, sampai rumah nggak ngerti kemudian nyopot dan sebagainya. Kalau kalian misalnya sampai seneng Kanjeng Nabi pol-polan ya kok iso. Yang senjang Sunda ya pakai bahasa Sunda, yang Madura ya pakai Madura. Gitu. Memang kalian keramat itu nanti jadi, sampai kalian mati itu nanti akan abadi. Lagi keramat di zaman Muntek atau zaman enggak ada. Sampai keramat di Syekh Abdurrahman Ad-Dibari sampai sekarang kemudian maulid tiba dibaca. Sampai keramat Habib Ali bin Abdurrahman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu sampai sekarang kemudian dibaca sebelum ya. Nah itu kalau kadung senangnya ke Kanjeng Nabi ya karena ngurawi kemudian terserah. Kemudian sampai pada tahap Kanjeng Nabi bertemu kemudian Isra Mi'raj dan assalamualaikum ya assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu kan sebelum dua fasal selesai kan itu kalau tidak salah ya. Itu ketika Kanjeng Nabi kemudian Mi'raj, Allah kemudian menyampaikan salam. Ya kemudian kita dapat tugas sholat. Kanjeng Nabi salam ke Allah, salam Kanjeng Nabi yang kita baca di tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Kanjeng Nabi itu gak marem kalau misalnya gak semuanya. Ketika Allah salam ke Kanjeng Nabi ya jawab assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya pertama salam dengan ye double mengatasi yang soleh. Nah itu ya kita berkali-kali nyampaikan, kamu lihat seneng Kanjeng Nabi ya pol-polan senangmu gitu.
Sampai kanjeng Nabi, saya tidak pernah gini. Saya tidak Umar kemudian mati kanjeng Nabi, ya Rasulullah, itu saya itu mencintai saya mencintai kamu setelah saya cinta pada saya. Itu saya tidak Umar. Dan kanjeng Nabi jauh gini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna imanmu, itu dari Nabi. Lek kemudian kamu mencintai saya, enggak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai aku kamu cintai melebihi bapakmu, anakmu, manusia semuanya. Jadi kalau misalnya kalian sayangkan Nabi, ya pol-polan. Sehingga kita nanti di Indonesia itu ada sholawat, senangnya sholawat, berminggu, berbulan dan sebagainya. Syekh Alawi Al-Malik pernah kasar, alami kasar. Ya, pernah kasar ketemu kanjeng Nabi. Ini gila jahil, jadi saya ikutin gila, saya nggak pernah ini. Kemudian beliau kemudian nanya, banyak umat tanya gitu, niku sinten? Itu kaum Muhajirin. Niku sinten? Kaum Ansor. Nah, situ ada paling banyak itu siapa? Orang Indonesia. Itu dari saya. Alawi. Ya. Jadi kita bangga. Saya kemudian ya sampai kemudian gini ya, ujungnya kita tresno karo kanjeng Nabi apa? Gitu. Sampai kemudian ketika Jumatan gitu, ada kaum Badui yang setengah, kaum Badui yang kecil-kecil, tapi penting gitu. Tanya sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mata sah, kapan kiamat? Dan Nabi tetap gak dijawab sampai 3 kali. Mata sah, sampai sahabat ini, wis omong tadi aku jelas. Tanya lagi sampai ketiga. Kanjeng Nabi kemudian dia tanya, ada telah. Kamu persiapanmu apa? Menghadapi kiamat. Jawaban orang Badui santai saja. La saya kaya Rasulullah kaono illa ana uhibbullah wa rasulah. Betul enten persiapan saya kecuali kecintaan saya kepada Allah sama Rasulnya. Kanjeng Nabi kemudian jawabnya apa? Anta ma'aman ahbabta, awakmu kok sama yang kamu cintai. Sampai kemudian almarhum ma'aman ahbab. Ya, apa itu cukup dengan cinta sama kanjeng Nabi? Di riwayat lain ya, kemudian ada sahabat saking wedine nanti ya Rasulullah, nanti saya di surga itu paling berkali jenengan, atau mungkin bisa kemudian saya neraka. Ya Tuhan ya Rasulullah, nanti saya selamanya nanti di surga ketemu dengan engkau. Dan Nabi jauh, ini yang paling penting ini buat kalian yang rodo-rodo ini. Karena Nabi kemudian jauh, fa'aini ala anfusikum bikat roti sujud. Ya, kamu tolong saya atas permintaanmu yang tadi itu dengan memperbanyak sujud. Yes. Jadi kalau misalnya kita memang senang kanjeng Nabi, ya senang tenanan gitu. Kemudian ya perbanyak sujud. Kalau sampai nanti di akhirat kamu senang kanjeng Nabi, ada Nabi bisa kemana-mana kamu ikut, tapi kemudian kamu nabrak gak sholat dan sebagainya, kanjeng Nabi nanti ya bingung. Kita syafaati, tapi kemudian ya rodo-rodo iki, tapi kemudian repot-repot. Ya itu tadi kuncinya memang anta ma'aman ahbabta. Awakmu nanti dengan yang kamu cintai, kita cintanya kan kepada Allah dan kepada kanjeng Nabi. Kesinten anak. Nah maka tradisikan di kamu sendiri di keluargamu. Lepas mulutan,
Ya, pas malam mulutan ini jangan sampai ulang tahunmu sendiri lebih meriah dibanding ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Kamu kalau ulang tahunmu misalnya belek kambing, maka ketika kemudian mulutan minimal belek sapi atau kambing 2. Kamu misalnya ketika mulutan kamu ulang tahun, kamu menghabiskan uang untuk jajan traktir teman-temanmu misalnya, biasanya kan gitu, Tukono KFC dan kawan-kawan. Tapi begitu mulut Kanjeng Nabi lahir, belas nggak ketua apa-apa. Ya kuncinya satu, kecintaanmu kepada Nabi itu lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Jangan sampai ketika pas kamu ulang tahun teman-temanmu kamu traktir semuanya, tapi pas Kanjeng Nabi lahir traktiran gak belas. Ya harus minimal nanti kamu sama keluargamu lah. Keluargamu kamu ini tadi mulutan ini misalnya, yang biasanya cuma beli apa? Bukan KFC, pokoknya KFC ayam tepung misalnya ya, itu setengah. Nah ketika kemudian pas mulutan itu ya minimal KFC atau McDonald, pokoknya itu gitu. Jangan semuanya, akhirnya kok Pak Ramaya pokoknya ini mulutan. Pokoknya lebih meriah daripada ulang tahunmu. Jadi kenangan ini. Di keluargamu kamu biasa kayak gitu. Jangan sampai pas itu ini melatih dirimu ke siapapun nanti ya pas mulutan Nabi itu endengan jadinya, dimintain bantuan endengan dan sebagainya, apapun bentuknya. Jangan sampai kamu loman kepada orang lain tapi sama keluargamu gak loman, repot nanti. Ya, mulutan berarti pas 12 Rabiul Awal, yang biasanya makan KFC tidak maksimal itu McD atau McDonald apa KFC lah, pokoknya lebih dari biasanya. Satu lihat ini Maulid Al-Muhammad Rasul. Nah biasa di desa-desa itu malah di masjid itu ada jajan biasanya ya, digantung jajan macam-macam gitu, nanti biar biasa gitu. Rumahmu gitu? Enggak, biasanya di rumah di masjid-masjid desa itu pas mulutan itu biasanya gantung jajan, tua ada digantung gitu, kemudian selesai kemudian bagi-bagi jajan yang digantung tadi. Satu anak-anak kecil itu senang ada mulutan, menanamkan senang ke wis gak tahu, gak usah tanya dalil kamu, tak dalil di robo, gak nemu nanti saya tanya. Apalagi nanti pas lahir pun gak diselamati, kan repot kamu. Kemudian kamu, wah ini wis gak usah tanya dalil, sebenarnya Kanjeng Nabi lahir Kanjeng Nabi dah itu aja. Ada orang tanya dalilnya kan mau dalil ya ngono ae. Repot kamu nanti dalil gak ketemu, kemudian kamu mengadakan maulid ya agak iskal, nyampain gak mau maulid ya. Kanjeng Nabi dulu gak mulutan loh, kita mulutan ya. Paling gampang itu kamu niru kiai mulutan ya sudah di rumah mulutan. Pertanyaan gampang kok mulutan, kiai mulutan. Ya, jadi itu aja dari saya. Ya, yang paling penting tadi itu memang kamu senang Kanjeng Nabi. Pengen nanti kamu sama Kanjeng Nabi itu, Dewi Kanjeng Nabi itu fa'aini ala anfusikum bikasrati sujud. Ya tolongi aku gitu Pak Kanjeng Nabi atas permintaan kamu itu tadi dengan berbanyak sujud. Ya sujud tak bisa kemudian sebelum takbiratul ihram imam itu kamu sudah di belakangnya imam. Jangan terus jadi makmum masbuk aja. Ini ada cerita gini. Yai Anis Ibrahim Botoran, Setan Pondok Pelun itu pernah mondok di Yai Zainuddin Nganjuk. Pernah mondok di Yai Zainuddin Nganjuk. Yai Anis itu bertahun-tahun
Jadi ketika hafalan mutolaah itu wangil minta ampun. Akhirnya kemudian putus asa, ingin ditarani, yang tak mulai. Niat kemudian pulang. Sudah siap-siap pulang. Ada orang yang kemudian kelihatannya yang dilihat itu ya gak berjanji kayak orang gila gitu. Tiba-tiba kemudian dia nyelutuk gini. Ya ojo mulai awakmu. Kamu sholat 40 hari. Jangan sampai ketinggalan takbiratul yang ikhramnya ya Zainuddin Mojosari. Ya kayak orang gila tapi kemudian ngomong kayak gitu, gila kemudian dia ngambil dia. Jadi kemudian ketika mau boyong ada orang lewat gitu kemudian nyeluduk. Nggak pengen pinter, nggak pengen ini. Kamu makmumo ya Zainuddin 40 hari jangan sampai putus sekalipun sebelum takbiratul ihram 40 dino. Berarti berapa puluh waktu itu? 200 waktu. Ya, dilarang kemudian ketika mau dilakukan itu kadang-kadang kemudian apa namanya si Zainuddin tiba-tiba duluan ketinggalan. Pokoknya jangan sampai putus. Pas ya, nggak kemudian langsung 40 hari langsung hasil tidak. Ketika jam 39 ke 40 nya kemudian gagal. Sampai kemudian sudah pas 40 tak ya 40 waktu 40 hari tadi ditanyai Anis buat orangnya sudah selesai. Kemudian setelah itu sekali baca ya Anis langsung apa barokah 40 hari jamaah 5 waktu sebelum takbiratul ihramnya. Ya, di sini kamu coba yang dedel-dedel gitu misalnya, yo apalan, apal-apal dan sebagainya, saya coba. Sederhana. Kamu itu kamu ya, Imam Besar Malik, Imam dan sebagainya. Bila lah yang bodoh aku ya Zainuddin. Jadi Zainuddin Mojosari aku juga Aulia, dilarang ikut Amwe. Setelah 40 waktu 40 hari itu bisa, ya Anis kemudian alimi tenanan. Cuma beliau bahasanya, ya Anis itu gila kiai saya itu kemudian itu kiai berdebat kalau seperti. Tapi kalau masalah alim tenanan. Pokoknya Safinah tadi itu. Ya, nah ini. Jadi tadi satu sholat ini sebenarnya di sini ataupun di rumah. Dan pengen kemudian kamu nanti ketemu kanjeng Nabi. Udah saya ada cerita dari saya di Arafat tadi. Saya di Arafat cerita tadi. Mana saya di Arafat? Saya semalam mimpi gitu. Mimpi banyak orang nangis. Banyak orang nangis kemudian tanya. Saya tanya siapa yang meninggal? Yang meninggal Kanjeng Nabi Muhammad. Langsung bangun, langsung nangis dari Arafat tadi itu. Kita bilang begini, berarti kamu tanya sama sahabat tadi kamu. Jadi kamu bertanya sama para sahabat karena pas meninggal itu jarang-jarang. Ya, menariknya tadi. Saya tanya tadi kamu ketemu Sayyidina Umar. Saya tanya Sayyidina Abu Bakar, saya tanya bilang gitu. Ada momen yang kemudian itu. Wah ini pokoknya luar biasa. Aku nggak tahu aku. Tahu ya? Belum tahu sama Ayu. Yulah. Ya, mestinya sholawatan juga pernah. Dan kalau saya ke Arafat kemudian mana anaknya? Oh itu kau ini. Saya cerita, saya minta beliau ini. Oh berarti kamu kumpulan manusia tadi para sahabat semuanya. Saya bilang gitu. Maka ketemu ada Sayyidina Umar, ketemu nggak ada. Dia bingung misalnya. Ketemu Sayyidina Abu Bakar gitu. Terus saya tanya gitu. Ya, dosa ini iya berarti kan kemudian yang ditanyakan para sahabat. Ya sahabat itu macam-macam, ada sahabat yang kemudian sahabat besar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Ada sahabat
ya orang Badui lah. Tapi bukan orang Badui tadi ada tadi, ada hadis anta ma'aman ahbabta. Lu kita waktu gitu kan Nabi sholat isya imami kemudian dilalahkan Nabi itu 2 rakaat salam, kemudian kaji Nabi nyos pulang. Sahabat-sahabat kabarnya itu gak kemudian tanya, takut pedih. Ya kemudian si kendel ya kabar sih rata-rata dilihat ini misalnya namanya itu. Ya Rasulullah, niki nampak syariat baru, sholat isya kok 2 rakaat. Loh, kalau misalkan Nabi saat itu sholat isya 2 rakaat gak ada yang ingatkan, kita mesti sholat isyanya 2 rakaat. Ya seneng. Loh enggak, itu itu kan Nabi sejak mau keluar gitu, kemudian memberikan nanya, ya Rasulullah, sahabat Abu Bakar juga bertanya, sahabat-sahabatnya kemudian utama-utama itu gak bertanya. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi tanya, verifikasi ke sahabat-sahabat yang utama tadi, ini yang disampaikan Dzulyadain benar apa enggak? Ya benar ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi balik ke pengimaman, kemudian nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Untung kemudian nambah kita sholat isya 2 rakaat, seneng kan? Ya kita seneng. Yang orang-orang Badui, orang-orang yang kemudian ya aja bahasanya itu yang memang kita untuk kendel kayak gitu. Tanya pokoknya lah. Ya, jadi pun di pondok juga ada gitu. Si rodo-rodo nyeleneh kemudian pertanyaannya rodo aneh gitu. Tadi ini gimana aja? Ya rodo-rodo dulu kadang-kadang ini jawabnya piye gitu ya. Tadi saya nanya, Abu Fadli nanya ke saya itu. Tadi hukumnya. Jadi pembalap gimana? Itu susah jawabnya. Zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada pembalap, semuanya naik kuda. Sekarang naik pembalap, hukumnya gimana dia dapat modal pembalap gitu? Lu kamu nanya gitu kenapa? Adik saya pembalap, takut contoh gitu. Lu enggak? Ya. Saya nggak bisa jawab Pak. Ya sudah, yang penting kemudian sebagai hobi aja sudah. Ya, mau tanya kan hukumnya main bola gimana? Repot lagi ya. Hukumnya musik gimana? Tadi walah penyanyi. Jadi asmara gimana? Walah ini asmara. Dibanding sama Ustaz Malik, saya udah berbanding aja kan susah jawabnya. Ya, bisa apa-apa. Yang penting kalau misalnya kita nyanyi, bukan nyanyi, saya itu sholawatan. Kalau nggak nyanyi kan repot. Jadi ya nggak apa-apa, pertanyaan aneh itu kadang-kadang muncul dari orang-orang yang kemudian nekat nanya, nggak apa-apa. Nggak kemudian berkotor mikir gitu. Yang ditanya berkotor mikir. Hidupnya gimana ya? Bagi Nabi yang tanya gitu ya santai saja kan Nabi. Tadi Nabi udah nggak ada yang berani. Sahabat yang berani ya Rasulullah kapan kiamat? Ya Rasulullah mata saat. Dengan begini cerita kiamat jadi ada yang berani udah nanya mata saat. Tanya lagi mata saat. Sahabat-sahabat yang lain nggak ada yang berani. Bekas itu nanya ya Rasulullah mata saat. Kemudian Nabi nanya mana ada salah. Kamu mempersiapkan apa kemudian menghadapi kiamat itu gitu. Jawabnya santai kan, selesaikan ya Rasulullah. Illa ana wafiqullah wa rasulah. Gak ada persiapan sama sekali kecuali kecintaan saya kepada Allah, kepada jenengan. Ya, wah ini ada hadis yang masuk itu. Oh seneng apa soalnya? Ada pertanyaan, kamu nanti ngumpul sama senenganmu BTS ya, ketemu sama BTS yuk, sama senenganmu Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo. Lu enggak beneran? Kamu nanti seneng nanti sama siapa? Nanti kamu kumpul sama sana gitu. Kalau saya seneng sama orang soleh, tak kumpul sama saya pokoknya wih. Tak jadi kamu nanti akhirnya jadi ngaku menurut saya. Ya, kamu nanti kumpul sama siapa? Lah benih
hobinya kalau tiap hari kemudian ke warkop dan sebagainya. Nanti kamu itu kumpul sama orang-orang kemudian yang kamu cinta. Ya sekarang kemudian kamu sekarang kamu melatih senang sama orang-orang soleh, senang sama Nabi, senang sama ulama. Meskipun misalnya kamu berbeda pendapat dengan ulama, pokoknya tetap senang. Karena bisa jadi ketidaksenanganmu itu karena hawa nafsu. Ya, itu saja dari saya. Moga-moga manfaat. Alhamdulillah, saya bisa laksanakan ibadah Syukur sampai hari ke-12. Ini sudah siap ini makanannya. Tim konsumsi sudah siap. Oh, udah, berarti habis nanti makan-makan. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau kita senang, kita makan itu diniati kemudian niru sunnah Rasul. Sunnah Rasul nggak cuma nikah. Ya, sunnah Rasul itu kemudian makan juga sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah Rasul. Sampai kan Nabi itu dikomentari orang kafir. Apa komentarnya? Lihat. Apa lagi? Bismillah, kalau apa lagi? Yang dikomentari kan Nabi kok makan kemudian kok sering ke pasar gitu. Lebih dulu nih. Ada yang ingat? Apa? Iya. Apa? Lalu yang sifil asma. Lalu Waqalu mali hadar rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil asma. Komentarnya orang kafir Quraisy ini sampean. Nabi kok makan gitu misalnya. Jadi kamu makan itu termasuk rasul. Jadi kalau misalnya makan pas lapar ya jangan kemudian pas lapar tetap makan. Kita ikuti sunnah Rasul pas kemudian lapar baru makan. Sebelum kenyang kemudian berhenti. Kalau kita enggak wajib makan sampai warak meneh. Sampai kemudian kafir terus komentari Rasulullah itu waqalu Nabi waqalu malihatar Rasul yang mulut ta'ama wa yang syifil aswa. Kok Nabi kok makan kemudian senang ke pasar. Kamu kala-kala juga ke pasar. Ya itu biarnya dilebar ke pasar. Saya kemudian ke pasar gitu ya. Wis kan Nabi tuku es gitu aja lewat pasar gitu. Tuku apa ke pasar gitu. Jangan kemudian ke pasar, enggak ke pasar gengsi gitu. Saya itu pas awal-awal ini ke pasar, belanja, pulang. Di komentar macam-macam ya sudah mirip-mirip lah gitu kan. Ya, jadi itu. Maqalu mali ajar Rasul maqalu mali ajar Rasul yaqulu ta'aman sifil asfar. Laula unzila ilahil malaikatu Aunarok betul. Kayak aku nama Aunadiro. Ya, jadi kamu ketika makan diniati ini termasuk sunnah Rasul. Tenang. Ya itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang dan sebagainya. Moga-moga manfaat, moga-moga kita semuanya termasuk akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok libur. Jadi kalau misalnya kalian habis makan kemudian mau lakukan selawatan silakan.
Gak apa-apa, nanti kita senang-senang apa namanya pas lahirnya. Ya, terus dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.